Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan trader, selamat datang di Trading Tips, di mana dalam kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk membahas mengenai beberapa pertanyaan yang mungkin seringkali diucapkan oleh para trader pemula ataupun bahkan trader yang sudah berpengalaman mengenai apa-apa saja yang terjadi di dalam market ataupun juga hal-hal yang berhubungan dengan market itu sendiri. Dan dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai topik yang cukup menarik sebetulnya untuk kita bahas di sini, yaitu adalah pertanyaan mengenai berapa sih sebetulnya jumlah indikator yang sebaiknya digunakan oleh seorang trader? Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, saya ingin ingatkan kepada rekan-rekan sekalian, jangan lupa untuk melakukan like dan subscribe video ini. Juga nyalakan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya yang tentunya akan tetap membahas seputaran edukasi ataupun juga tips-tips singkat dalam trading yang obviously akan dapat membantu Anda untuk memperkaya pengetahuan Anda ataupun juga meningkatkan skill set yang Anda miliki pada saat ini. Oke, tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya, di mana kita akan mulai dari sebuah quote yang dimiliki oleh Ed Seykota, seorang market wizard. Dan di sini Ed Seykota mengatakan bahwa beliau memiliki ada urutan kepentingan yang beliau lakukan sebelum meletakkan sebuah trade di dalam pasar itu sendiri. Yang mana di sini secara urutannya adalah yang pertama long term trend atau tren jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah current chart pattern atau pola-pola yang ada di dalam chart pada saat ini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana beliau mengambil titik yang terbaik untuk melakukan pembelian ataupun juga penjualan. Dan meskipun mungkin terkesan tidak terhubung atau tidak berhubungan dengan topik yang kita akan bahas pada saat ini, tapi secara keseluruhan apa yang Anda lihat dalam slide ini akan sangat-sangat memberikan pemahaman yang signifikan terhadap apa itu makna dari indikator dan juga fungsi dari indikator itu sendiri. Karenanya perlu untuk saya sarankan kepada rekan-rekan sekalian, ingat baik-baik quote yang Anda lihat di dalam layar Anda pada saat ini, karena ini akan sangat membantu dan akan sangat mudah dipahami menjelang pembahasan kita pada slide berikutnya. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan mengenai jumlah indikator tersebut ya, saya mungkin perlu untuk sedikit banyak membahas mengenai apa sih itu indikator. Jadi indikator ini berdasar dari sebuah asal kata yaitu adalah indicate atau artinya menandakan, dan indikator tentunya adalah sebuah penanda. Jadi secara kesimpulan bahwa indikator ini adalah sebuah alat untuk memberikan tanda di mana ini dapat memberikan atau dapat digunakan oleh seorang trader untuk memberikan tanda-tanda atau sinyal kepada trader yang menggunakannya. Dan ini akan sangat-sangat menjadi menarik ya, karena pada kondisi yang ada di dalam marketnya itu sendiri dan terkadang fluktuasi pasar yang sering kali bisa dianggap tidak menentu, pemilihan indikator ini akan sangat-sangat krusial karena dalam konteks-konteks tertentu ya, apabila Anda tidak menggunakan indikator ini dengan baik dan benar, itu hanya akan membuat Anda semakin jauh dari possibilities untuk menjadi seorang trader yang berhasil tentunya. Dan satu hal lagi yang mungkin perlu untuk saya highlight di sini adalah Anda perlu menyadari bahwa sebuah indikator adalah sebuah alat yang perhitungannya didasari akan harga itu sendiri. Jadi karenanya apabila Anda memutuskan untuk melakukan trade dengan menggunakan indikator, Anda harus menyadari bahwa yang esensial untuk Anda amati di dalam chart Anda itu sendiri sebetulnya bukanlah indikatornya, akan tetapi bagaimana proses dari harga tersebut bergerak ataupun juga pola-pola yang ada di dalam harga itu sendiri, karena indikator ini akan tetap mengandalkan harga sebagai basis dasar dari kalkulasinya. Jadi karena itu, terkait terhadap pembahasan kita pada kali ini, yaitu jumlah indikator yang sebaiknya digunakan, satu acuan baku yang paling mudah untuk Anda terapkan dari saat ini adalah bahwa apabila Anda tidak dapat melihat pergerakan harga dengan baik karena penggunaan indikator Anda yang mungkin dalam tanda kutip ya terlalu overload seperti apa yang Anda lihat di dalam slide di sini, terlalu banyak indikator yang mana Anda bisa lihat bahwa candlestick yang muncul yang menjadi sebuah representasi dari harga itu sendiri justru terkaburkan di sini. Ini adalah sebuah penanda yang sangat jelas bahwa jumlah indikator yang Anda gunakan itu sudah terlalu banyak.
Jadi karenanya untuk bisa merumuskan apa yang baik bagi kita, kita pun juga perlu untuk mengetahui apa yang sebetulnya terlalu berlebihan terlebih dahulu. Jadi dalam kasus ini kalau Anda melihat pada saat ini di dalam chart Anda tidak mampu untuk melihat pergerakan harga dengan baik atau candlestick yang terlihat di dalam chart Anda mungkin tertutup oleh begitu banyaknya indikator yang Anda muat, maka itu adalah pertanda awal yang sangat baik bahwa itu saatnya Anda mengurangi jumlah indikator Anda karena pada dasarnya yang Anda gunakan sudah sangat-sangat berlebihan. Oke, jadi karena itu mengaca terhadap hal tersebut kita bisa kemudian menggarisbawahi beberapa hal yang jauh lebih esensial. Tentunya kita tahu tadi sudah kita bahas harga adalah yang esensialnya, tapi karena kita membahas indikatornya pada malam hari ini atau pada saat ini tentunya ya kita harus mengetahui terlebih dahulu tipe-tipe indikator seperti apa yang baik untuk Anda gunakan di dalam chart Anda itu sendiri. Dan secara umum di sini ya kita bisa bagi sebuah indikator itu berdasarkan 3 tipe. Yang pertama adalah trend following, yaitu adalah indikator untuk menunjukkan sebuah arah dari tren itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah momentum, yaitu adalah indikator untuk menunjukkan momentum pergerakan harganya itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah osilator, di mana osilator ini adalah untuk menunjukkan osilasi dari sebuah rentang. Jadi, dengan mengetahui adanya ketiga tipe yang berbeda, di sini Anda perlu untuk mengetahui bahwa penggunaan dari sebuah indikator dengan tipe yang sama itu tidak akan memberikan Anda nilai tambahan karena fungsinya adalah sebuah fungsi yang sama. Dalam kasus ini, misalnya katakanlah Anda memiliki sebuah kendaraan, kemudian Anda melihat speedometer dengan hitungan berdasarkan kilometer per jam, ya. Maka dengan menambahkan sebuah speedometer yang hitungannya menggunakan miles per hour atau mil per jam, itu tidak akan memberikan manfaat apapun kepada Anda karena pada dasarnya fungsinya adalah sama, yaitu untuk menunjukkan seberapa cepat Anda melaju, tapi tidak menunjukkan misalnya katakanlah informasi-informasi lainnya yang sekiranya mungkin dapat membantu Anda di dalam perjalanan Anda, seperti contohnya suhu mesin Anda ataupun juga hal-hal lainnya. Dari dalam kasus ini, Anda harus mengingat dengan baik bahwa apabila Anda menggunakan sebuah indikator dengan fungsi yang sama, mungkin Anda perlu untuk sedikit banyak ya mereview kembali apakah itu memang benar-benar diperlukan ataukah tidak, karena kembali lagi esensinya ada di sini adalah bahwa dengan menggunakan sebuah indikator dengan fungsi yang sama, value yang ditambahkan dari indikator kedua, ketiga, atau keempat yang Anda tambahkan di dalam chart Anda itu tidak terlalu memberikan manfaat bagi Anda atau tidak akan terlalu banyak memberikan perbedaan terhadap apa yang dapat Anda lakukan di dalam market itu sendiri. Jadi karenanya, secara esensi di sini kita perlu untuk melihat bahwa menggabungkan satu, mungkin dua atau lebih ya di sini indikator dengan fungsi yang berbeda itu tentunya akan bisa memberikan pandangan yang jauh berbeda dibandingkan Anda menggunakan satu indikator yang sama. Sebagai contohnya misalnya apabila Anda menggabungkan sebuah trend following indikator dengan momentum indikator, maka Anda akan bisa mendapatkan sebuah filtrasi ataupun juga confluence dari pergerakan yang mungkin jauh lebih bisa memberikan indikasi yang lebih clear terhadap apa yang perlu untuk Anda lakukan berikutnya. Mungkin agar bisa lebih terbayang ya, mari kita menuju ke dalam chartnya terlebih dahulu, di mana kita di sini akan membuat sebuah perpaduan ya dari indikator dengan dengan 3 tipe yang berbeda di sini ya, di mana ini akan bisa memberikan sedikit banyak gambaran terhadap apa yang sudah saya utarakan barusan ya, di mana ini akan bisa juga Anda explore lebih dalam karena basically tentunya begitu banyak indikator yang tersedia bagi seorang trader dan variasinya tentunya akan sangat menarik untuk Anda eksplorasi antara masing-masingnya untuk bisa Anda menemukan edge Anda di dalam trading itu sendiri. Oke, di sini ya, seperti yang Anda lihat di dalam chart ini sudah ada 3 buah indikator yang sudah saya pasang. Yang pertama adalah moving averages, mungkin lebih tepatnya di sini adalah EMA ya. Dalam kasus ini EMA-nya saya gunakan periode 55 untuk menentukan arah secara keseluruhan dari tren yang sedang berjalan. Kemudian di sini Anda bisa lihat indikator yang kedua adalah saya menggunakan indikator standar saja ya, RSI atau Relative Strength Index,
Di mana relative strength index di sini adalah sebuah indikator momentum yang obviously akan memberikan gambaran kepada kita mengenai apakah momentum yang ada di dalam pergerakan harga saat ini cukup tinggi atau mengalami perubahan ataukah stagnan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga di sini Anda bisa melihat bahwa saya menggunakan indikator standar lainnya, yaitu adalah stokastik ya. Dan mungkin Anda bertanya di sini, loh, apa bedanya antara RSI dengan stokastik? Dua-duanya kan sama-sama berosilasi di dalam sebuah range. Oke, jadi mengacu terhadap definisi dari sebuah stokastik dan juga dari RSI berdasarkan investopedia.com, Anda bisa lihat bahwa RSI adalah sebuah indikator yang mengindikasikan kecepatan atau perubahan kecepatan, dalam konteks ini mungkin lebih tepatnya disebut dengan momentum dari pergerakan harga itu sendiri. Sementara kalau Anda mengacu terhadap nama lengkap dari stokastik itu sendiri, maka Anda langsung bisa melihat bahwa stokastik ini adalah sebuah osilator, di mana fungsinya secara keseluruhan lebih diperuntukkan untuk bisa mengambil sebuah pergerakan yang berada di dalam range tertentu. Jadi di sini kita sudah memiliki 3 buah indikator dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah sebuah moving averages untuk menunjukkan tren. Anda bisa lihat ini tren turun, ini tren naik. Kemudian di sini Anda bisa melihat sebuah RSI yang menentukan momentum, mana momentum yang bullish, mana momentum yang bearish. Dan stokastik di sini adalah sebuah indikator yang berfungsi untuk, dalam tanda kutip di sini ya, menjadi timing atau pengatur timing kapan Anda bisa melakukan entry. Dan ini adalah sebuah contoh yang baik ya secara dasarnya terhadap apabila Anda ingat apa yang sudah kita lihat pada slide pertama tadi, quote dari Ed Seykota mengenai 3 hal yang beliau perhatikan, dan ini semua sebetulnya sudah tertuang di dalam penggunaan indikator ini. Kita coba ambil contoh di sini ya. Kalau misalnya kita melihat sebuah indikator trend atau indikator trend following di sini, Anda bisa melihat bahwa dalam periode pergerakan harga yang ada di sini sampai ke titik yang ada di sini, ini jelas adalah sebuah trend naik. Kenapa? Karena indikator arahnya atau indikator trennya yaitu moving averages di sini menunjukkan sebuah pergerakan yang berubah dari sebelumnya bergerak turun ke pergerakan yang mengarah ke arah atas. Dan kemudian yang kedua di sini Anda mungkin bisa melihat bahwa dalam sisi momentumnya ya, dengan adanya posisi dan posisi RSI-nya di sini yang berada di atas nilai 50, itu menunjukkan bahwa momentum yang ada ini sedang berada di dalam momentum yang relatif cukup kuat. Dan dalam kasus tersebut, tugas yang perlu untuk Anda cari berikutnya adalah di mana atau kapan timing Anda untuk masuk ke dalam pasar itu sendiri. Dengan mempersempit konteksnya bahwa kita di sini membahas mengenai indikator ya, Anda bisa melihat bahwa pada saat harga bergerak naik, tentunya mungkin akan ada pertanyaan kapan saya mau melakukan entry. Kita tidak membahas dari sisi price action, di mana Anda membahas dari sisi support atau resisten ya, tapi dari sisi indikatornya itu sendiri, tanpa Anda mengindahkan support dan resisten dan segala macam, indikator itu pun juga bisa Anda gunakan untuk menjadi acuan Anda untuk membuka entry. Sebagai contohnya, pada saat harga mengalami pullback dan mendekati ke indikator arah di sini, Anda bisa melihat bahwa momentum mengalami perlambatan, tapi tidak mampu untuk tembus ke bawah 50, yang mana mengindikasikan bahwa ada peluang harga untuk naik lebih tinggi lagi karena masih berada di dalam momentum naik yang cukup kuat. Dan timing Anda untuk masuk ke dalam pasar adalah pada saat stokastik yang ada di sini menunjukkan posisi oversold. Pada saat posisi oversold, di sini Anda bisa melihat, oke, oversold adalah sebuah timing di mana Anda perlu untuk mengamati market dengan lebih seksama. Anda lihat trennya masih naik, momentumnya masih kuat, maka selebihnya yang tinggal Anda tunggu adalah kapan stokastik tersebut mengalami crossing atau mengalami crossover, baik itu dari sisi oversold ke arah naik menembus batas bawahnya, atau crossing dari nilai stokastik lambat dengan stokastik cepatnya yang diindikasikan dengan garis berwarna biru dan kuning yang ada di bawah sini. Jadi secara keseluruhan ini adalah sebuah hal yang akan bisa membantu Anda untuk melakukan pemilihan kapan Anda harus melakukan entry dan juga arah yang perlu untuk Anda lakukan tanpa mengindahkan faktor-faktor lainnya, hanya mengandalkan sebuah indikator obviously. Tapi dalam konteks ini perlu untuk saya ingatkan bahwa yang namanya indikator kembali lagi ya hanyalah sebuah indikasi. Jadi basically tidak ada yang disebut dengan indikator tanpa loss, dan beberapa kasus yang mungkin bisa kita temukan sebelumnya itu pun juga bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa loss itu adalah suatu hal yang tetap
akan bisa kita alami atau tetap akan bisa terjadi meskipun kita berusaha meminimalisir kemungkinan tersebut dengan menggabungkan 3 indikator ini. Dan contoh lainnya di sini ya, kita bisa lihat bahwa pada saat kita melihat ada sebuah pergerakan turun ke arah bawah, kita bisa lihat di sini ya, dalam konteks ini kita bisa cari bahwa oke, momentumnya sedang berada dalam posisi yang berada di bawah kisaran dari 50 ya, berada dalam posisi yang cukup lemah, relatif cukup lemah di sini. Dan kapan kita mencari timing untuk entry-nya? Yaitu pada saat osilatornya melakukan pergerakan yang cukup obvious di sini, dalam artian mengalami break ke arah atas dan kembali ke arah bawah dari posisi overbought-nya. Jadi karena itu, kalau misalnya Anda di sini hanya menggunakan satu indikator saja, seperti misalnya katakanlah Anda hanya menggunakan indikator trennya saja, misalnya tanpa menggunakan indikator kedua di sini, atau menggabungkan dua hal yang relatif katakanlah mungkin sangat jauh atau berseberangan ya, mungkin Anda tidak akan terlalu memiliki conviction dalam melakukan entry itu sendiri, ataupun juga mungkin dalam melakukan holding posisi. Tapi apabila Anda menggabungkan 3 buah indikator yang notabene memiliki karakter yang berbeda, itu akan bisa menjadi sebuah confluence terhadap baik itu konfirmasi dari entry yang Anda miliki, ditambah lagi dengan confluence terhadap mungkin pergerakan dari harganya itu sendiri atau price actionnya itu sendiri. Jadi kembali lagi bahwa walaupun dalam konteks ini kita bisa menggunakan indikator itu secara murni, tapi ditambah dengan beberapa sub ilmu yang lainnya seperti misalnya price action, itu akan tentunya membuat kriteria entry Anda ataupun juga peluang Anda untuk bisa mendapatkan profit di dalam pasar itu akan semakin tinggi. Nah, sebagai contohnya yang mungkin katakanlah ya agak sedikit membingungkan bagi seorang trader itu pada saat market mengalami perlambatan dari sisi momentumnya. Seperti dalam konteks ini Anda bisa lihat bahwa pergerakan harga mengalami perlambatan, dari sisi arahnya sendiri pun juga mulai melandai. Dalam konteks ini Anda bisa lihat bahwa harga berosilasi di area 50 atau di tengah-tengah momentum di sini, dan tidak menunjukkan adanya sebuah clear strength baik itu ke arah atas ataupun juga ke arah bawah. Ini adalah sebuah momen di mana Anda bisa memanfaatkan osilator, yaitu stokastik osilator dengan jauh lebih optimal, di mana plus minus Anda bisa lihat bahwa pada saat overbought Anda bisa melakukan short atau sell, dan pada saat oversold Anda bisa melakukan buy, karena asumsinya di sini adalah momentum sedang berada di dalam periode yang relatif stagnan. Jadi karena itu, dengan kita mengetahui hal ini ya, Anda akan bisa memfiltrasi timing entry Anda itu sendiri, kapan Anda harus agresif, kapan Anda harus lebih konservatif. Dan tentunya ini akan bisa membuat Anda untuk memilih tren yang jauh lebih baik apabila Anda menggunakan beberapa indikator yang notabene di sini akan bisa melengkapi antara satu dengan yang lainnya, tetapi dalam tanda kutip tidak berlebihan. Sebagai contoh misalnya apa yang saya maksud dengan berlebihan? Katakanlah misalnya di sini Anda melihat kita sudah memiliki satu buah indikator momentum. Kalau misalnya Anda tambah dengan indikator lainnya yang memiliki karakteristik yang sama, yaitu misalnya momentum itu sendiri ya, maka Anda bisa lihat secara keseluruhan ya, ini tidak akan menandakan sesuatu yang memberikan value tambahan kepada indikator atau kepada indikasi-indikasi yang ada ya. Justru malahan terkadang di sini akan memberikan sebuah sinyal yang relatif conflicted karena bedanya dari kalkulasi antara satu indikator dengan indikator yang lain. Seperti contohnya di sini Anda bisa lihat ada sebuah divergensi dari momentum yang ada di sini, tapi dari sisi momentum yang kedua justru menunjukkan adanya sebuah konvergensi. Jadi dalam kasus ini perlu untuk saya tegaskan kembali bahwa penggunaan dua buah indikator yang sama itu mungkin tidak akan terlalu beneficial. Nah di sini pun juga mungkin Anda bertanya bahwa loh bagaimana kalau misalnya kita melihat beberapa trader yang sudah advance gitu ya menggunakan dua buah indikator yang sama seperti moving averages yang dengan periode yang berbeda. Perlu untuk saya ingatkan juga bahwa basically ya walaupun memiliki dua buah periode yang berbeda, dua-duanya tetap sebuah indikator yang menentukan arah obviously. Jadi penambahan value-nya di sini pun juga sebetulnya tidak terlalu kentara, di mana Anda bisa lihat bahwa pada sebuah downtrend ya tetap akan sebuah downtrend, akan tetapi memang dalam konteks ini ya penambahan atau penggunaan indikator kedua yaitu misalnya EMA 100 atau EMA 200 itu akan memberikan semacam filtrasi terhadap possibilities adanya sebuah pergerakan yang mungkin bisa kita lihat dalam kurun waktu atau dalam time zone atau time frame yang berbeda. Dalam konteks ini dengan kita mencantumkan 100 EMA, kita bisa melihat bahwa secara
tidak langsung lah ya, kita memiliki sebuah periode waktu yang jauh lebih lama sebagai filtrasinya, dan itu akan bisa memberikan semacam batas toleransi terhadap kapan kita perlu untuk membatalkan plan dalam melakukan misalnya short dalam kasus ini, ataupun juga buy dalam kasus ini ya, atau long dalam kasus ini. Jadi yang membedakan di sini hanyalah untuk menambahkan semacam filtrasi tapi tidak memberikan added value yang lainnya, dan itu berbeda dengan apa yang Anda lihat pada saat Anda menambahkan indikator dengan tipe yang berbeda seperti RSI ataupun juga stokastik di sini. Oke, jadi karenanya ya, secara kesimpulan kita bisa lihat bahwa penambahan sebuah indikator yang notabene searah atau yang memiliki pergerakan atau tipe yang sama itu basically tidak terlalu memberikan value obviously. Jadi karenanya ini adalah suatu hal yang perlu untuk kita highlight juga dalam pemilihan indikatornya. Jadi karena itu saya sangat sarankan kepada rekan-rekan sekalian, apabila Anda saat ini adalah seorang pengguna indikator, maka mulailah dengan menggolongkan indikator-indikator tersebut berdasarkan tipenya ya, dan Anda bisa untuk filtrasi kembali indikator apa yang sebaiknya untuk Anda gunakan dan mana yang mungkin perlu untuk Anda sisihkan untuk mencegah adanya kebingungan. Dan Anda pun juga harus ingat bahwa meskipun indikator ini ditujukan untuk membantu seorang trader, tapi penggunaan yang tidak tepat tentunya akan sangat berbahaya dan akan bisa mengaburkan apa yang seharusnya diperhatikan secara esensialnya, di mana dalam konteks ini adalah price-nya itu sendiri. Jadi kalau Anda sudah melihat bahwa chart Anda sudah terlalu penuh ya, berbeda dengan apa yang sudah dicontohkan tadi, Anda bisa lihat walaupun ada 3 buah indikator, tapi basically Anda masih tetap bisa melihat price action-nya. Tapi kalau Anda sudah tidak mampu melihat indikasi-indikasi dari sisi price action-nya atau pergerakan harganya itu sendiri, atau bahkan candlestick-nya sudah tidak terlihat, hanya tinggal terlihat warnanya saja misalnya, itu adalah pertanda bahwa Anda perlu untuk mengurangi indikator yang Anda gunakan. Dan kemudian karena sifatnya dari indikator ini yang merupakan sebuah indikasi dari pergerakan harga, tentunya tidak ada indikator yang dapat menghindari Anda dari loss ya. Jadi berhentilah mencari holy grail. Basically Anda harus kembalikan lagi kepada basic dari sebuah trading, di mana segala sesuatunya itu adalah sebuah probabilitas, tapi tentunya dengan menggunakan alat yang tepat kita akan bisa meningkatkan probabilitas profit yang bisa kita dapatkan dari pasar itu sendiri. Dan kemudian di sini penggunaan indikator itu sebaiknya tidak berlebihan, obviously seperti yang saya katakan tadi, jangan terlalu banyak. Anda cukup menggunakan 3 atau maksimal 5 sebetulnya ya. Itu sudah jauh lebih daripada cukup, selama tentunya saya harus ingatkan kembali bahwa Anda menggunakan indikator dengan tipe-tipe yang berbeda untuk bisa membantu Anda melakukan timing the entry atau melakukan timing entry yang jauh lebih baik dengan nilai conviction atau dengan tingkat keyakinan yang jauh lebih tinggi, yang mana obviously itu tidak akan Anda bisa dapatkan atau sulit sekali untuk Anda dapatkan apabila Anda hanya menggunakan sebuah indikator atau beberapa indikator dengan tipe yang sama. Dan di sini memiliki perpaduan antara ketiga tipe indikator itu dapat memberikan sebuah confluence ya, yang confluence di sini akan sangat penting tentunya. Anda mungkin sering mendengar istilah confluence, dan semakin tinggi tingkat confluence-nya itu sendiri, itu pun juga akan semakin tinggi meningkatkan confidence level Anda di dalam baik itu melakukan entry ataupun juga menahan posisi Anda untuk memaksimalkan profit yang bisa Anda dapatkan di dalam pasar itu sendiri. Karena itu di sini sebetulnya batasan jumlah adalah sebuah hal yang relatif tentunya, tetapi penggunaan indikator dengan tipe yang sama secara bersamaan, kembali lagi saya tegaskan, tidak akan terlalu menambah nilai pada bacaan atau indikasi yang diberikan. Jadi karena itu bijak-bijaklah dalam menggunakan indikator. Ya basically kembali lagi terserah Anda mau memasukkan seberapa banyak indikator ke dalam chart Anda, tapi tentunya saran saya di sini adalah kembalikan lagi kepada basic dari segala basic, yaitu adalah price-nya itu sendiri. Jangan sampai indikator ini menghalangi pembacaan price Anda di dalam chart Anda. Kemudian yang kedua adalah bahwa tidak perlu menggunakan begitu banyak indikator hanya untuk mendapatkan keyakinan dalam melakukan entry-nya itu sendiri. Dengan menggunakan 3 tipe yang berbeda atau dengan menggunakan tipe-tipe indikator yang berbeda secara bersamaan, ya dan kita tahu bahwa tipenya hanya ada 3 tentunya. Jadi karena itu ya dengan menggabungkan 3 tipe saja itu sudah lebih dari cukup untuk dapat membantu Anda meningkatkan confidence level ataupun juga conviction Anda di dalam trading Anda. Oke, mungkin sekian ya dari materi singkat kita pada kali ini, dan kita akan mungkin lanjutkan dengan tips-tips trading lainnya.
Dan jika Anda ingin bertanya dan berdiskusi lebih lanjut, silakan ikuti live stream di TradingView Indonesia channel YouTube kami di sini, yang mana akan diselenggarakan setiap hari Minggu, Selasa, dan Kamis pada jam 8 malam. Terima kasih banyak bagi rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Kritik dan sarannya silakan disampaikan saja pada kolom komentar. Sampai bertemu lagi pada video edukasi ataupun juga video tips berikutnya. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.